Coba bayangkan skenario ini. Pagi ini Anda menyalakan televisi, mungkin sambil menikmati kopi hangat, dan perhatian Anda langsung tersedot oleh berita ekonomi nasional. Di antara berbagai headline, ada satu kalimat yang membuat para pensiunan di seluruh Indonesia seketika menatap layar dengan lebih serius. November 2025, rapel gaji pensiunan tertinggi sepanjang tahun siap cair. Kalimat itu terdengar seperti kabar bahagia, tapi di baliknya banyak pertanyaan muncul. Siapa yang benar-benar mendapat rapel tertinggi ini? Apakah semua golongan pensiunan mendapat bagian yang sama? Dan apa dasar perhitungannya yang membuat November kali ini disebut sebagai bulan bersejarah? Faktanya, sejak awal tahun 2025, pemerintah memang tengah menata ulang sistem pembayaran pensiun, termasuk mekanisme rapel bagi mereka yang selama beberapa bulan terakhir menunggu penyesuaian gaji ke-13, ke-14, dan revisi tunjangan berdasarkan golongan dan masa kerja. Nah, pada bulan November inilah setelah proses verifikasi data ISN TNI dan Polri selesai di BKN dan PT Taspen, akhirnya sebagian besar pembayaran rapel dijadwalkan serentak. Dan yang menarik, bukan hanya nominalnya yang naik, tapi juga pola pencairannya berubah. Tidak lagi bertahap seperti sebelumnya. Kali ini sebagian besar penerima rapel akan menerima total akumulasi selama hampir 5 bulan sekaligus. Bayangkan jumlah yang selama ini tertunda, akhirnya akan masuk dalam satu kali transfer besar ke rekening masing-masing penerima. Inilah sebabnya November tahun 2025 disebut sebagai bulan yang bersejarah bagi para pensiunan di Indonesia. Tapi tentu tidak semua orang masuk dalam daftar penerima penuh. Ada golongan tertentu yang mendapatkan rapel tertinggi dan ada juga yang hanya menerima sebagian, tergantung kategori pensiun, status kenaikan gaji, serta hasil penyesuaian SK terakhir. Nah, di video ini kita akan bahas dengan jujur dan lengkap siapa saja yang berhak, bagaimana cara mengecek datanya, dan kenapa nominal tahun ini bisa melampaui tahun-tahun sebelumnya. Jadi, begini ceritanya. Setelah kabar tentang pencairan rapel ini mulai ramai dibicarakan, banyak pensiunan yang mulai sibuk mencari kepastian. Grup-grup WhatsApp para purnawirawan ehsen dan keluarga pensiunan mendadak ramai dengan tangkapan layar berita dari berbagai sumber. Ada yang membagikan tautan dari situs BKN. Ada pula yang mengirim video singkat dari Taspen yang menjelaskan mekanisme pembayaran terbaru. Tapi seperti biasa, di antara semua kabar yang beredar selalu ada juga yang simpang siur. Ada yang bilang pencairan dimajukan, ada juga yang menyebut hanya golongan tertentu saja yang akan mendapat rapel penuh. Nah, supaya tidak salah paham, kita bahas dari awal dari dasar hukumnya, prosesnya sampai alasan kenapa November ini jadi momen yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKN sebenarnya sudah merencanakan penyesuaian gaji pensiunan sejak kuartal pertama ke 2025. Tapi karena ada perubahan kebijakan fiskal dan restrukturisasi anggaran akibat penyesuaian APBN, pembayaran rapel baru bisa dipastikan setelah seluruh data pensiunan terverifikasi dengan sistem digitalisasi terbaru yang terhubung dengan Taspen dan Asabri. Proses ini memang memakan waktu. Bayangkan jutaan data penerima harus dicocokkan satu persatu dengan status aktif, masa kerja, golongan terakhir, dan juga hasil revisi SK pensiun. Inilah sebabnya kenapa pencairan rapel yang seharusnya keluar pada pertengahan tahun akhirnya mundur ke November. Nah, yang membuat tahun ini istimewa adalah adanya kebijakan penyesuaian gaji pokok pensiunan yang naik 2 kali lipat dibanding rata-rata tahun sebelumnya. Pemerintah tidak hanya menyesuaikan berdasarkan inflasi nasional, tapi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat lanjut usia yang cenderung menurun akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, tahun 2025 ini juga merupakan tahun pertama di mana sistem pembayaran rapel dilakukan dengan pendekatan digital secara penuh. Artinya tidak ada lagi keterlambatan karena proses manual di cabang Taspen daerah. Begitu data diverifikasi, dana langsung bisa masuk ke rekening penerima tanpa perlu antrian panjang di kantor cabang seperti dulu. Banyak yang mungkin bertanya, lalu bagaimana dengan perhitungan rapel ini? Dari mana datangnya nominal yang katanya paling tinggi sepanjang tahun? Nah, jawabannya ada di formula dasar perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Keuangan dan BKN Rapel. Gaji pensiunan tahun 2025 dihitung dari selisih antara gaji pokok lama dengan gaji pokok baru yang sudah disesuaikan dikalikan jumlah bulan tertunggak sejak keputusan kenaikan berlaku. Karena keputusan penyesuaian gaji ini efektif berlaku mulai bulan Juni, maka pada November ini total rapel yang diterima mencakup 5 bulan penuh. Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober. Jadi kalau sebelumnya kenaikan hanya diterapkan sebagian atau ditunda karena verifikasi data, sekarang semuanya digabung dan dibayarkan sekaligus.
Yang menarik bagi golongan pensiunan yang berasal dari jabatan struktural tinggi seperti pejabat eselon, perwira menengah dan tinggi TNI atau Polri, serta ESN dengan masa kerja panjang nominal rapelnya bisa mencapai angka yang sangat signifikan. Beberapa laporan bahkan menyebut ada penerima yang mendapat rapel di atas 20 juta rupiah dalam satu kali pencairan. Tapi tentu, untuk golongan I sampai ketiga yang berada di kisaran dasar jumlahnya tetap disesuaikan dengan standar penghasilan terakhir. Namun tetap saja kabar ini menjadi angin segar karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir nominal yang cair terasa benar-benar membantu di tengah tekanan ekonomi. Di sisi lain ada juga perubahan mekanisme administrasi yang patut diketahui. Tahun ini Taspen menerapkan sistem otomatis berbasis NIK dan nomor rekening aktif. Jadi, bagi pensiunan yang sebelumnya mengalami kendala karena rekening pasif atau data belum diperbarui, sekarang wajib memastikan semua informasi di sistem Taspen dan BKN sudah sinkron. Karena jika tidak, pembayaran bisa tertunda atau bahkan tidak terbaca dalam batch pencairan November ini. Hal ini pula yang menyebabkan pemerintah menghimbau agar para pensiunan segera melakukan update data melalui aplikasi Taspen Mobile atau datang langsung ke kantor cabang terdekat sebelum tanggal 10 November 2025. Banyak juga yang belum tahu. Ternyata update sederhana seperti mengunggah foto diri terkini dan menandai lokasi tempat tinggal sekarang bisa mempercepat validasi pencairan. Menariknya, sistem baru ini juga mengurangi potensi kesalahan atau penundaan karena berkas fisik yang tercecer. Semua berbasis digital. Bahkan SK pensiun kini bisa diunggah langsung dari aplikasi. Inilah salah satu langkah besar pemerintah dalam mewujudkan transformasi digital pelayanan publik bagi para pensiunan. Tidak hanya memudahkan, tapi juga meningkatkan transparansi, karena setiap penerima bisa melihat status pencairannya secara real-time. Jadi kalau dulu harus menelepon atau datang langsung ke kantor, kini cukup dengan membuka ponsel. Semua informasi sudah ada di genggaman. Namun yang paling penting untuk dipahami adalah bahwa kenaikan dan rapel ini bukan sekadar bonus tahunan, melainkan hasil dari evaluasi besar terhadap kesejahteraan pensiunan di Indonesia. Banyak pihak menilai bahwa tunjangan pensiun selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi para pegawai negeri dan aparat negara setelah puluhan tahun mengabdi. Pemerintah akhirnya mengambil langkah lebih progresif untuk memperbaiki keseimbangan tersebut. Selain menaikkan gaji pokok, pemerintah juga sedang meninjau ulang struktur tunjangan kinerja dan tambahan penghasilan, terutama bagi pensiunan yang sebelumnya berada di wilayah terpencil atau jabatan fungsional tertentu. Bagi sebagian orang, kabar ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang penghargaan atas pengabdian. Banyak pensiunan merasa lega karena akhirnya ada perhatian nyata yang bisa dirasakan langsung. Apalagi menjelang akhir tahun, kebutuhan rumah tangga biasanya meningkat dari biaya listrik, sembako, hingga kebutuhan keluarga menjelang perayaan akhir tahun. Jadi, pencairan besar di bulan November ini benar-benar datang di waktu yang tepat. Tapi tentu tidak semua cerita berjalan mulus. Masih ada sebagian pensiunan yang kebingungan karena belum masuk daftar penerima rapel, padahal mereka merasa memenuhi syarat. Nah, disinilah pentingnya memahami tahapan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Taspen dan BKN. Proses ini melibatkan pencocokan data dengan dokumen SK pensiun, tanggal efektif kenaikan, serta kelengkapan administrasi rekening. Bahkan ada juga pemeriksaan untuk memastikan bahwa penerima masih aktif dalam daftar hidup, karena sistem ini terhubung dengan data kependudukan nasional Dukcapil. Jadi jika ada data yang tidak cocok, misalnya NIK berbeda, tanggal lahir salah, atau rekening sudah tidak aktif, maka otomatis pembayaran ditahan sampai ada perbaikan. Bagi Anda yang mungkin merasa belum menerima, jangan panik. Pemerintah memastikan bahwa semua hak akan dibayarkan setelah data diperbaiki. Dalam beberapa kasus, pencairan bisa mundur ke batch berikutnya di bulan Desember. Dan menariknya, pembayaran rapel ini tidak hangus. Artinya meskipun terlambat, jumlahnya tetap sama. Hanya jadwal transfernya saja yang bergeser. Selain itu, ada pula kabar baik bagi para penerima pensiun janda atau duda atau ahli waris. Tahun ini, sistem rapel juga sudah mencakup kategori tersebut tanpa perlu proses klaim terpisah seperti dulu. Selama data ahli waris sudah terdaftar dan aktif di sistem Taspen, rapel otomatis akan masuk ke rekening penerima sesuai hak. Ini tentu menjadi kemajuan besar karena di tahun-tahun sebelumnya banyak keluarga pensiunan yang harus melalui proses panjang hanya untuk mencairkan hak rapel dari almarhum atau almarhumah.
Dan berbicara soal proses, menarik juga melihat bagaimana digitalisasi ini mulai membentuk kebiasaan baru di kalangan pensiunan Indonesia. Banyak yang dulunya kurang akrab dengan aplikasi kini mulai belajar menggunakan ponsel untuk mengecek saldo status pembayaran. Bahkan update data generasi pensiunan saat ini ternyata jauh lebih adaptif daripada yang diperkirakan. Beberapa komunitas pensiunan bahkan sudah membuat grup pendampingan digital. Mereka saling membantu mengajarkan cara menggunakan aplikasi Taspen Mobile, cara cek rekening, dan cara membaca notifikasi pencairan. Hal-hal sederhana ini justru memperlihatkan semangat baru bahwa usia tidak menghalangi untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Selain soal pencairan, menarik juga untuk memahami kenapa nominal tahun ini bisa disebut tertinggi sepanjang ke-25. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, total anggaran untuk pembayaran pensiun, termasuk rapel, mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah mengalokasikan lebih dari 130 triliun rupiah untuk tahun fiskal 2025 dan sebagian besar disalurkan di kuartal terakhir tahun ini. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya di mana alokasi masih di bawah 115 triliun. Ini menunjukkan komitmen nyata bahwa sektor kesejahteraan pensiunan menjadi prioritas utama dalam belanja negara. Tidak hanya itu, adanya kebijakan baru terkait optimalisasi investasi dana pensiun di sektor aman seperti obligasi pemerintah juga memberi ruang bagi peningkatan likuiditas sehingga pembayaran bisa dilakukan tepat waktu. Artinya sumber dananya memang sudah disiapkan jauh-jauh hari, bukan sekadar janji. Karena itulah banyak ekonom menyebut November tahun 2025 sebagai titik balik bagi manajemen pensiun di Indonesia. Masa di mana pembayaran lebih cepat, transparan, dan nominalnya benar-benar terasa meningkat. Namun di balik euforia ini tetap penting untuk bersikap realistis. Pemerintah memang berusaha keras memenuhi semua hak pensiunan, tapi tantangan tetap ada. Beberapa daerah terpencil masih menghadapi kendala jaringan dan administrasi. Sementara sebagian penerima di luar negeri butuh waktu lebih lama karena transfer lintas sistem. Meski begitu, pihak Taspen sudah menjamin bahwa semuanya sedang ditangani dan tidak ada hak yang akan tertinggal. Sekarang mari kita lihat dampak sosialnya. Dengan pencairan besar di bulan November ini, ekonomi di daerah juga ikut bergerak. Banyak pelaku usaha kecil dari toko sembako, warung makan, hingga pedagang pasar yang merasakan efek langsung karena daya beli para pensiunan meningkat. Ini seperti efek domino. Dana yang masuk ke rekening pensiunan langsung berputar di masyarakat. Pemerintah pun menyebutnya sebagai efek berganda ekonomi pensiun, karena setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pensiunan ikut menggerakkan ekonomi rakyat. Selain itu, sebagian besar pensiunan juga menggunakan rapel ini bukan hanya untuk kebutuhan harian, tapi juga untuk membantu keluarga. Ada yang membiayai cucu sekolah, ada yang memperbaiki rumah, bahkan ada yang membuka usaha kecil-kecilan. Jadi, rapel tahun ini bukan sekadar uang tambahan, tapi sumber kehidupan yang memberi makna baru bagi masa pensiun. Dan tentu saja di tengah semua kabar gembira ini selalu ada pelajaran penting. Pentingnya memahami hak dan prosedur, karena banyak juga yang selama ini hanya menunggu tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Padahal informasi terbuka lebar. Situs resmi Taspen, BKN, dan Kementerian Keuangan menyediakan update rutin. Bahkan aplikasi Taspen Mobile sekarang punya fitur notifikasi langsung ketika rapel dijadwalkan masuk. Jadi, bagi Anda yang ingin tahu status pencairan, cukup buka aplikasi, masuk dengan NIK, dan lihat bagian riwayat pembayaran. Jika status menunjukkan proses, berarti tinggal menunggu giliran transfer. Jika sudah selesai, artinya dana sudah ditransfer ke rekening Anda. Namun, ada satu hal yang sering luput. Pentingnya menjaga keaktifan akun BAN. Banyak pensiunan yang belum tahu bahwa rekening yang tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut bisa ditolak oleh sistem pencairan otomatis. Jadi, pastikan rekening Anda aktif, tidak diblokir, dan masih atas nama pribadi. Hal-hal kecil seperti ini seringkali menjadi penyebab tertundanya rapel, padahal haknya sudah keluar. Dan bicara soal waktu pencairan dari data terakhir yang dikeluarkan Taspen, mayoritas pembayaran akan dimulai antara tanggal 15 hingga 25 November tahun 2025 tergantung pada batch dan wilayah. Setelah itu, BCH kedua akan menyusul pada awal Desember untuk mereka yang baru menyelesaikan update data. Jadi, kalau belum menerima di pertengahan bulan, tidak perlu khawatir karena masih ada gelombang berikutnya yang pasti tetap dibayarkan yang juga tak kalah menarik untuk tahun ini. Pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian tambahan khusus berupa insentif kinerja pensiunan bagi mereka yang dulu memiliki masa kerja di atas 30 tahun. Meskipun masih dalam tahap pembahasan, kabar ini membuat banyak orang menunggu dengan penuh harapan. Karena jika disetujui tambahan ini akan dimasukkan dalam pembayaran gaji ke-14 atau mungkin digabung dengan rapel tahun depan.
Kalau kita tarik garis besar, semua kebijakan ini menunjukkan perubahan besar dalam cara negara memperlakukan para pensiunan. Tidak lagi sebatas formalitas, tapi benar-benar dirancang agar kesejahteraan di masa tua bisa lebih terjamin. Pemerintah menyadari bahwa para pensiunan inilah tulang punggung pembangunan di masa lalu dan sudah seharusnya mendapatkan apresiasi yang layak di masa kini. Akhirnya setelah semua penantian panjang, bulan November ini menjadi bukti nyata. Tidak sekadar janji, tapi realisasi. Rapel tertinggi sepanjang tahun 2025. Bukan hanya angka di atas kertas, melainkan harapan yang menjadi kenyataan bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya tentang gaji, tapi bagi para purna bakti yang telah mendedikasikan hidupnya untuk negeri ini, setiap rupiah yang masuk adalah bentuk penghargaan atas pengabdian yang tak ternilai. Jadi, bagi Anda yang menonton video ini, pastikan untuk tidak hanya menunggu pasif. Segera cek data Anda, pastikan semuanya valid dan nikmati hasil kerja keras bertahun-tahun itu dengan penuh rasa syukur. Karena November ini bukan bulan biasa. Ini adalah bulan bersejarah. Bulan di mana penghargaan itu akhirnya datang dan bulan di mana nama Anda tercatat sebagai bagian dari generasi yang akhirnya menikmati hasil dari kesabaran panjang menanti hak yang layak. Dan seperti biasa, saya akan terus mengikuti setiap perkembangan resmi dari pemerintah, BKN, dan Taspen agar Anda tidak tertinggal informasi penting. Karena tujuan dari video ini bukan hanya memberi kabar, tapi membantu memastikan setiap pensiunan mendapatkan haknya dengan benar dan tepat waktu. Maka dari itu, penting untuk menyimak informasi ini sampai tuntas, karena kita akan segera mengulas langkah-langkah praktis yang bisa Anda lakukan langsung dari rumah untuk memastikan proses pencairan rapel ini berjalan mulus tanpa ada satupun hambatan yang berarti.